Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ini tentang penjahit tua lagi. Sui mengerutkan kening. Memang benar bahwa klan Yun dari klan kuno yang menghancurkan alam rahasia Linlang dan menangkap Lao Wei. Tapi juga tidak bisa dipisahkan dari penjahit tua. Penjahit tua ini bersembunyi dalam kegelapan. Saya yakin penonton sudah lama ingin membunuhnya. Yun Changhong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yun dapat memberikan petunjuk untuk pemirsa. Apakah kamu tahu di mana penjahit itu? Su Yi bertanya. Yun Changhong berkata tanpa ragu, benda tua ini sangat licik, dan hanya ada sedikit orang di dunia ini yang mengetahui keberadaannya, tetapi angin meninggalkan bekas, angsa liar mengeluarkan suara, dan dia dapat melarikan diri dari biksu itu, tetapi bukan kuil. Ketika keluarga Yun saya bekerja sama dengannya, mereka telah mengambil tindakan pencegahan dan menangkap beberapa petunjuk berharga. Berbicara, dia mengeluarkan sepotong batu giok dan mengukirnya dengan perasaan ilahi. Kemudian, dia menyerahkan slip giok kepada Sui di udara, dan berkata, ada 3 petunjuk dalam slip giok ini, pengamat hanya perlu menyelidikinya, dan dia dapat menemukan lelaki tua itu. Suara itu penuh dengan kebencian. Tidak diragukan lagi, dia mengira penjahitlah yang membocorkan apa yang terjadi saat itu, yang menyebabkan Sui datang ke rumah hari ini dan membawa bencana bagi keluarga Yun. Dalam hal ini, dia akan menarik penjahit tua itu ke dalam air bagaimanapun caranya. Hanya ketika semuanya terungkap, saya ingat seekor anjing menggigit seekor anjing. Sui mencibir, melihat ke dalam pikiran Yun Changhong, berniat meminjam tangannya sendiri untuk membersihkan penjahit tua itu. Apakah itu anjing yang menggigit anjing, atau memiliki ide lain? Aku, Yun Changhong, telah sepenuhnya mengenalinya, dan aku berharap Lord of Watches akan meninggalkan sinar kehidupan keluarga Yun seperti yang dia katakan sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Yun Changhong berlutut di sana dan bersujud ke tanah. Langkah ini mengejutkan penonton di kejauhan, dan mereka semua tercengang. Kepala keluarga Yun yang kuat dan kuat bersujud kepada penonton saat ini. Penyebaran pemandangan seperti itu tidak menimbulkan getaran di dunia. Sui menatap Yun Changhong dengan dingin sejenak, dan akhirnya tidak mengatakan apa-apa, hanya menyekanya dengan telapak tangannya. Yun Changhong menjaga postur sujud dan bersujud, tubuh dan jiwanya hancur. Kepala keluarga. Anggota keluarga Yun itu semua berkabung dan mata mereka merah. Beberapa orang bahkan lebih bersemangat untuk bertarung dengan Sui, tetapi mereka dihentikan. Pada saat terakhir ini, Yun Changhong menggunakan kematiannya sendiri untuk menukar garis kehidupan pertama keluarga Yun. Pada saat ini, jika dia mencoba yang terbaik, Yun Changhong pasti akan mati sia-sia. Sui melirik orang-orang klan Yun dan berkata, ini adalah pepatah umum di dunia bahwa memotong rumput tanpa menghilangkan akarnya akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya, tetapi menurut saya, mereka yang mengatakan ini tidak cukup kuat, jika tidak mengapa Anda harus takut dibalas di masa depan. Berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke dirinya sendiri, dan berkata dengan ringan, selama kamu memiliki benihnya, kamu dapat membalas dendam dariku di masa depan. Perhatikan dan sombong. Jian Xiu, berjuang sepanjang hidupnya, ditakdirkan untuk menempa kebencian dan kebencian yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia khawatir tentang pembalasan musuh, dia akan membunuhnya tanpa pandang bulu, menghancurkan keluarga dan klannya di setiap kesempatan. Perilaku seperti itu membuat Sui sangat dibenci. Ketika Anda cukup kuat, mengapa takut balas dendam orang lain? Di kehidupan sebelumnya, Guanzu mengalami pembunuhan berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan memalsukan musuh yang tidak dikenal. Tapi di tahun-tahun yang panjang itu, hanya sedikit keturunan musuh yang berani membalas dendam. Mengapa? Pertama, mereka terlalu lemah. Kedua, master penonton melonjak di jalan ilmu pedang. Ketika keturunan musuh-musuh itu akhirnya menjadi kuat, baru diketahui bahwa master penonton telah menaklukkan langit dengan pedang, menutupi semua lingkaran langit berbintang. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani membalas dendam? Tidak ada bedanya dengan mati. Sui lebih tahu.
Keturunan pasukan musuh sebagian besar telah menghilang dari dunia sebelum mereka dapat membalas dendam. Seperti klan Yun kuno, yang menderita kerugian besar hari ini, vitalitas mereka telah rusak parah, dan fondasi mereka telah terguncang. Pada saat ini, Su Yi tidak perlu melakukan apapun, seseorang pasti akan jatuh ke dalam perangkap, memanfaatkan api, dan dengan panik mencaplok dan mengukir wilayah yang dikuasai oleh klan Yun. Tembok itu didorong ke bawah oleh kerumunan, yaitu. Saat itu, Seng Xuanjianzai belum tentu bekerja sama dengan Yun Xi lagi. Jika ada kesempatan untuk memanfaatkannya, para penganut Tao kuno di dunia pasti tidak keberatan mengambil kesempatan ini untuk berbagi sepotong kue. Saat itu, Yun Xi terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri, dan menjadi pertanyaan apakah dia bisa menyelamatkan sebagian dari kekayaan keluarganya, lalu bagaimana dengan balas dendam. Su Yi sudah sering melihat hal seperti ini. Belum lagi, genosida dan hal-hal lain yang mudah diucapkan, tapi nyatanya sangat merepotkan. Industri mana di bawah komando kekuatan besar yang tidak ada di langit berbintang? Klan kuat mana yang akan menunggu di wilayah mereka sendiri setiap hari, menunggu orang lain menghancurkan klan mereka? Dalam beberapa tahun terakhir, semua kekuatan besar yang dihancurkan hanya memiliki satu alasan. Sederhananya, sebagian besar karakter yang menuntut pembantaian dan pemusnahan klan dan akar kebanyakan membual. Alasan mengapa Su Yi mengancam akan membiarkan klan Yun kuno disingkirkan dari dunia jika Wei tua meninggal hari ini adalah karena dia memiliki warisan dan tekad untuk memusnahkan klan. Karena mengetahui hal ini, di saat-saat terakhir, Yun Changhong akan memilih untuk mengaku kalah. Di atas adalah tempat Su Yi tidak takut balas dendam. Keluarga Yun hari ini, sarang lama hampir hancur, dan orang-orang besar teratas yang tinggal di klan hampir hancur. Jangan dipikir-pikir, masalah dan bencana yang akan dihadapi keluarga Yun selanjutnya jauh lebih serius dari hari ini. Langit dan bumi sunyi dan atmosfernya menyedihkan. Anggota keluarga Yun tampak sedih, marah dan diam. Su Yi tidak berhenti di situ. Dia menunjuk ke salah satu tetua keluarga Yun dan berkata, bahwa seseorang untuk mengemas barang rampasan, dan omong-omong, bawa semua harta keluarga Yun Anda ke sini. Anggota keluarga Yun itu tersambar petir. Siapa yang masih belum jelas, Guanzu mencoba meniru dasar lama keluarga Yun mereka. Para tamu di kejauhan tidak bisa menahan napas. Coba pikirkan, keluarga Yun adalah salah satu klan Tao kuno, dan warisannya dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Hari ini, jika Guanzu benar-benar mengosongkan harta keluarga Yun, situasi keluarga Yun pasti akan semakin buruk. Aku akan menunggu 1/4 jam saja. Su Yi berbisik. Dalam satu kalimat, seperti jimat, anggota keluarga Yun itu membeku di mana-mana. Meskipun hati mereka penuh amarah, mereka hanya bisa menahannya pada akhirnya dan mulai bertindak satu demi satu. Melihat hal tersebut, banyak tamu di kejauhan yang tidak bisa menahan perasaan sedih untuk keluarga Yun. Sangat buruk. Jangan dipikirkan sama sekali, jika kejadian ini menyebar, pasti akan berperan mengejutkan gunung dan mengguncang harimau, menyebabkan kekuatan besar di dunia bergetar. Siapa yang berani bergulat dengan tuannya di masa depan, klan Yun kuno adalah pelajaran dari masa lalu. Jauh di bawah langit, Ruan Caizi berlari liar. Nama belakangnya adalah Su. Kamu berani membunuh tetua Wei Changfu dari pengirimanku, dan menghancurkan harta abadi pengirimanku, pedang Ziying, tunggu saja likuidasi di masa depan. Mata Ruan Caizi penuh kebencian. Pertemuan hari ini telah sangat merangsang keberadaannya, dan hatinya telah mengumpulkan kemarahan yang tak terbatas. Setelah aku kembali kali ini, aku akan melapor kepada leluhur, yang bermarga Su ini. Tidak boleh disimpan. Ledakan. Punggung Ruan Caizi terasa dingin, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di kejauhan, seorang lelaki tua mengenakan jubah angin dan api muncul. Itu adalah Li Zong, Raja Iblis Pegunungan. Itu kamu. Ruan Caizi sangat marah, mengapa, kamu Fusan Yao Jun ingin menjadi musuh Seng Xuanjianzai saya? Li Zong menghela nafas pelan, ketika saya berada di keluarga Yun sebelumnya, lelaki tua itu telah menyarankan Anda untuk tenang, tetapi rekan Daois itu tidak mendengarkan,
dan mengatakan bahwa bahkan jika ada peri Mo Qingzhou berdiri di belakang lelaki tua itu, dia tidak memenuhi syarat. Dicampur dengan urusan Seng Xuan Jianzai Anda. Berbicara tentang ini, dia memandang Ruan Caizi dengan serius dan berkata, sekarang, orang tua ini ingin mencobanya. Ruan Caizi tenggelam dalam hatinya dan berkata, sebelumnya, apa yang saya katakan adalah kata-kata marah. Jika saya menyinggung Anda, mohon maafkan saya, dan saya berjanji untuk menebus kesalahan di masa depan. Dia terluka dalam pertempuran sebelumnya. Dan Li Zong, seorang lelaki tua yang menempati peringkat di antara 9 Raja Iblis Besar Taiko, jauh dari sebanding dengan alam Juxia biasa. Belum lagi dia terluka sekarang, bahkan dalam kondisi puncaknya, dia belum tentu lawan Li Zong. Ketika dia berbicara, dia melangkah ke dalam kehampaan dan mengunci Ruan Caizi dengan kuat dengan energinya. Ruan Caizi memulai debutnya dengan pedang, dan berkata dengan suara dingin, saya benar-benar tidak mengerti, mengapa Anda Li Zong melakukan ini, apakah Anda tidak takut dilikuidasi oleh Seng Xuan Jianzai saya? Li Zong tersenyum dan berkata, aku butuh kesempatan untuk menjalin hubungan baik di depan sesama Taoisu. Dibandingkan dengan kesempatan ini, apa artinya dianggap sebagai musuh oleh Seng Xuan Jianzaimu? Hati Ruan Caizi tenggelam ke dasar, dan dia sepenuhnya mengerti bahwa lelaki tua ini jelas ingin bunuh diri dengan imbalan kesempatan untuk mematahkan kutukannya sendiri. Tidak banyak waktu, dan saya harap Anda akan berhasil. Begitu suara lembut Li Zong terdengar, dia langsung memulai. Pisau terbang ungu terbang ke udara dan menebas ke arah Ruan Caizi, ganas dan mendominasi. Bagaimana Ruan Caizi bisa duduk diam, memobilisasi Dao Jian, dan melawannya dengan seluruh kekuatannya. Tapi dia tidak hanya lemah dalam kekuatan, tapi dia juga terluka. Sesaat kemudian, Li Zong memenggal kepalanya dengan pisau. Memegang kepala Ruan Caizi, Li Zong menghela nafas panjang, dan berkata dengan sedikit penyesalan, sayangnya, kepalamu sedikit ringan, dan aku tidak tahu apakah aku bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama Taoisu. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali, setidaknya. Rekan Taoisu dapat memahami ketulusanku, jadi itu sudah cukup. Suara itu masih bergema, Raja Iblis yang tak tertandingi yang terlihat abadi ini, telah memindahkan kehampaan dan menyapu ke arah Jinxia Sensan. Tidak ada yang tahu bahwa setelah pertempuran hari ini melawan Jinxia Sensan, Li Zong menjadi lebih bertekad. Dia lebih suka mencoba yang terbaik untuk menjalin hubungan yang baik daripada menyinggung Sui. Pria muda ini, istri terlalu berbahaya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa saat ini, bahkan jika Mo Qingzhou memintanya untuk menjadi musuh Sui, dia mungkin tidak akan setuju. Pada saat yang sama, Jinxia Sensan, di situs keluarga Yun. Sui membolak-balik 2 slip giok yang diserahkan oleh Yun Changhong. Di slip giok pertama, ada metode rahasia untuk mengangkat kunci tahanan. Begitu Sui menyadarinya, dia memahaminya di dalam hatinya. Yun Changhong tidak membohonginya, begitu dia menggunakan kekuatan eksternal untuk menghancurkan kunci tahanan di tubuh Lao Wei, tubuh dan jiwa Lao Wei akan mengalami kerusakan yang fatal. Dengan rahasia ini, tidak perlu khawatir hal ini terjadi. Di slip giok kedua, ada 3 petunjuk untuk menemukan penjahit tua itu. Salah satu petunjuknya persis sama dengan yang dikatakan Biksu Kongzhao, yaitu menemukan bos di balik layar, Mer. 2 petunjuk lainnya mengejutkan Sui. Sebuah petunjuk menunjuk pada Wen Yong, antik setingkat fosil hidup dari klan Tao kuno, klan Wen. Menurut kata-kata Yun Changhong, ketika semua keinginan penjahit dikomunikasikan ke dunia luar, Wen Yong digunakan sebagai mikrofon untuk berkomunikasi dengan kekuatan yang dikendalikan oleh penjahit. Singkatnya, Wen Yong adalah juru bicara penjahit tua ke dunia luar. Seperti beberapa waktu yang lalu, keberadaan dan perbuatan Sui menarik perhatian dunia, menyebabkan kegemparan dari semua lapisan masyarakat di langit berbintang. Meskipun penjahit tua berada di belakang layar, Wen Yong lah yang berbicara dan mengambil tindakan. Memahami ini, Sui tidak bisa menahan cemberut. Pertempuran Crow Ridge diselenggarakan oleh penjahit tua dan peri Sue Liu. Pertempuran Zixiaotai ditata oleh penjahit tua. Di antara kekuatan utama yang berpartisipasi dalam pertempuran saat itu,
ada 3 penjaga Tao kuno, klan Su, klan Zhou, dan klan Zhong. Dan hari ini, akar penyebab pertempuran Jinxia Sensan juga karena pada awalnya, klan Yun kuno dan penjahit tua pernah bergabung untuk menghancurkan dunia rahasia yang dingin dan menangkap Wei tua yang lumpuh. Sekarang, bersama dengan klan kuno Wen, 6 klan penjaga Tao kuno di dunia semuanya telah bekerja sama dengan penjahit, baik secara eksplisit maupun diam-diam. Tentu saja, mungkin juga kekuatan penjahit yang telah menembus 6 penjaga Taoisme kuno ini. Menghentikan pikirannya, Sui melihat petunjuk ketiga dan mau tidak mau merenung. Petunjuk ketiga terkait dengan organisasi Assassin, Elysium. Kepala Bliss, yang dikenal sebagai pendekar kredit, memiliki asal misterius dan kekuatan besar. Menurut kata-kata Yun Changhong, yang disebut pendekar pedang ini memiliki hubungan yang luar biasa dengan penjahit, dan kemungkinan besar adalah murid pribadi penjahit. Selain itu, Yun Changhong juga menjelaskan bahwa sarang lama dari Assassin Organization Bliss terletak di Mingzu di dunia astral Sendu. Bagi yang lain, menemukan satu sama lain itu sulit. Yun Changhong meninggalkan tanda terlarang pada slip giok, mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya tanda Bliss yang terlarang. Selama Anda memasuki Mingzu, nafas dari tanda terlarang ini melekat pada tubuh Anda, tidak akan lama sebelum seseorang dari Bliss akan mendatangi Anda. Memahami hal ini, Sui tidak terlalu senang. Dengan kelihayan dan kepiawaian seorang penjahit, setelah kegagalan dalam pertempuran Zixiaotai, dia pasti sudah waspada. Namun, Sui lebih tahu bahwa alasan mengapa penjahit tua itu bisa melakukan segalanya adalah karena mata dan tentakelnya ada di mana-mana di langit berbintang. Selama dia membutakan matanya dan memotong tentakelnya, dia akan benar-benar kehilangan pemahaman dan kendali atas dunia luar. Kecuali dia bersembunyi di kegelapan, selama dia ingin memahami dunia luar, dia harus berinteraksi dengan dunia luar. Jika Anda ingin membersihkan penjahit lama, ini adalah tempat untuk memulai. Teman Su. Ada kilatan cahaya di kehampaan, Li Zong muncul entah dari mana, dan menyapanya dengan senyuman di wajahnya. Tanpa menunggu Sui bertanya, dia diam-diam berkata, sebelumnya, lelaki tua itu tidak bahagia, jadi dia mengambil keputusan sendiri dan mengambil kepala Ruan Caizi dari Seng Xuan Jianzai. Aneh. Jelas di sini untuk membentuk hubungan yang baik, tapi dia malu dan minta maaf. Sui melihatnya di matanya, dan tidak mengakuinya di dalam hatinya. Cara Li Zong menjual perasaan orang jauh dari biasa dan sebanding, setidaknya dia tidak merasa jijik sama sekali. Terima kasih. Sui sedikit mengangguk. Li Zong sangat gembira di dalam hatinya, dan mulutnya lega, dia berkata sambil tersenyum, selama tidak ada yang merusak sesama Taois, orang tua itu akan merasa nyaman. Saat ini, anggota keluarga Yun kembali dan mempersembahkan 16 harta karun. Ini adalah rampasan perang yang diminta oleh penonton, silakan lihat. Seorang lelaki tua menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara pahit. Li Zong melihatnya di matanya, dan segera mengerti, dia berinisiatif untuk bertanya kepada Ying, teman Su, jika kamu tidak keberatan, bagaimana dengan Rong Lao Xiu untuk membantumu menghitung rampasan? Sui dengan linglung berkata, itu pekerjaan. Dia tahu betul bahwa jika dia menolak, Li Zong akan banyak berpikir di dalam hatinya. Sebaliknya, membiarkan Li Zong melakukan tugas-tugas sepele ini akan membuat pihak lain menyadari bahwa dia tidak keberatan menolak niat baiknya. Benar saja, wajah Li Zong berseri-seri, dan dia tersenyum tulus, haha, ini hanya masalah sepele, bukan apa-apa. Ngomong-ngomong, dia sudah mulai menghitung rampasan. Sampai penghitungan selesai, Li Zong hanya bisa terkesiap, dan berkata dengan kaget, kalian keluarga Yun telah mengumpulkan banyak harta karun dalam beberapa tahun terakhir. 16 harta penyimpanan, yang masing-masing sebanding dengan ukuran istana, dan sekarang dipenuhi dengan semua jenis harta karun. Hanya harta karun di bawah tingkat bulu yang merupakan sosok astronomi, termasuk pengobatan spiritual, materi ilahi, senjata ajaib, dan sumber daya kultivasi lainnya. Dan, semuanya adalah harta karun. Faktanya, sebagai salah satu Taois kuno teratas di dunia, harta karun yang dikumpulkan di rumah harta karun keluarga Yun ditakdirkan untuk tidak mungkin ditemukan.
Keluarkan saja beberapa, cukup untuk membuat Raja Dunia mengingini. Li Zong adalah maha kuasa tingkat atas di era primordial ketika dia masih hidup, dan tentu saja dia tidak akan terkejut dengan ini. Yang mengejutkannya adalah bahwa di antara rampasan ini, ada sejumlah besar harta karun tingkat bulu, termasuk beberapa harta langka. Terutama beberapa dewa dan obat ajaib adalah harta langka yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat alam siaksia, yang membuat Li Zong sangat bersemangat. Dalam 20 tahun terakhir ini, kekuatan keluarga Yun mungkin telah menggali sejumlah besar reruntuhan kuno. Li Zong diam-diam berkata, titik awal pergolakan di dunia adalah lebih dari 20 tahun yang lalu. Tidak diragukan lagi, sebagai kekuatan klan kuno Tao top dunia, keluarga Yun telah menemukan banyak reruntuhan kuno dalam 20 tahun terakhir, dan hanya dengan begitu mereka dapat mengumpulkan begitu banyak harta setingkat bulu. Menggelengkan kepalanya, Li Zong meninggalkan pikirannya yang mengganggu, dan tiba-tiba menembak seorang lelaki tua dari keluarga Yun untuk mencari jiwanya. Setelah beberapa saat, Li Zong menarik kembali kesadarannya, tersenyum pada Su Yi dan berkata, rekan Taois, ini. Anggota keluarga Yun tidak berubah pikiran. Apa yang tersembunyi di 16 harta ini memang semua milik keluarga Yun mereka. Karena itu, dia sudah menyerahkan harta penyimpanan itu. Su Yi menerima harta itu dan berkata, terima kasih. Li Zong tersenyum dan melambaikan tangannya, rekan Taois terlalu sopan, apa gunanya mengkhawatirkan hal sepele. Anggota keluarga Yun itu melihat semua ini, dan hati mereka menjadi semakin sedih dan pahit. Jangan melawan. Tiba-tiba, Su Yi menembak, dengan kekuatan makna reinkarnasi yang mendalam di antara telapak tangan dan jarinya, dan menekan bahu Li Zong. Li Zong tercengang, seluruh tubuhnya membeku, dan dia hampir melawan. Segera, dia menyadari bahwa kekuatan kutukan yang terjerat di tubuhnya langsung ditangkap oleh Su Yi. Ledakan. Aura kutukan abu-abu dengan warna terlarang yang aneh, seperti serangga panjang yang ditangkap 7 inci, hancur dan menghilang di telapak tangan Su Yi. Li Zong tertegun sejenak, dan sudut alis serta matanya tiba-tiba berkilat karena ekstasi, dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih atas kebaikanmu untuk membangun kembali. Monster tua ini, yang termasuk di antara 9 Raja Iblis besar di zaman kuno, gemetar karena kegembiraan saat ini. Tidak heran dia begitu canggung. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Su Yi berkata, jika memungkinkan, saya harap Anda dapat membantu saya menyampaikan pesan kepada para Taois kuno di dunia ini. Li Zong kaget, mencoba menenangkan dirinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tolong minta sesama Taois untuk memberi instruksi. Su Yi berkata dengan santai, saya ingin membersihkan penjahit, tetapi saya masih tidak dapat menemukan tempat persembunyian orang tua ini. Jika ada yang bisa memberikan petunjuk yang berharga, saya akan membantunya mengangkat kutukan pada dirinya. Kekuatan. Li Zong mendengarkan, dan setuju tanpa ragu, oke. Teman-teman Taois dapat yakin, lelaki tua itu berjanji bahwa dalam sehari, para Taois kuno dunia akan mengetahui hal ini. Bagi mereka yang selamat dari zaman kuno, apa yang lebih penting daripada mematahkan kutukan pada mereka? Tidak. Belum lagi membangun kembali jalan dan membuka gerbang dengan pedang. Li Zong dapat yakin bahwa ketika kondisi yang diajukan oleh Su Yi diketahui oleh para Taois kuno itu, dia pasti akan tergerak olehnya dan mencari keberadaan penjahit tua itu dengan segala cara. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa para penganut Tao kuno itu tidak akan membenci Su Yi, itu hanya sebuah transaksi. Percayalah pada hal ini, apakah itu Su Yi sendiri atau para Taois kuno itu, hati mereka sangat jelas. Lagi pula, selama kutukan di tubuhnya tidak dihilangkan, keberadaan Su Yi adalah pedang yang tergantung di atas kepala roh-roh Tao kuno itu. Su Yi berbalik tanpa penundaan lebih lanjut. Li Zong juga bergegas beraksi, tidak mau menunda lebih lama lagi. Iblis akhirnya pergi. Satu-satunya anggota keluarga Yun yang tersisa memiliki ekspresi kompleks dan perasaan campur aduk. Sejauh yang Anda lihat, Jinxie Sensan yang besar telah lama runtuh, hancur, dan pemandangan yang sunyi di mana-mana. Di tanah, ada mayat dan darah yang ditinggalkan oleh suku tersebut. Semua ini membuat anggota keluarga Yun merasa sedih dan kehilangan jiwa.
Pada hari yang sama, berita tentang pertempuran Jin Xie Sensan keluar, dunia menjadi sensasi, dan dunia bergetar. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.